Halo teman-teman dan juga saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Hari ini saya berkesempatan mengunjungi rumah Pak siapa? Pak Suwarno. Saya tahunya kalau di Facebook namanya James Junior. Bukan James, James bilangnya James. Nah, penjaga masjid bilangnya. Singkat James. Dia. Jadi nanti saya cantumkan Facebooknya beliau. Siapa tahu ada teman-teman yang tertarik untuk bertanya-tanya ataupun membeli produk daripada Pak Suwarno. Nah, nanti bisa untuk menghubungi beliau. Nah, ini Pak, saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bapak. Bapak sudah membuat kerajinan batok kelapa ini sudah sejak kapan, Pak? Kalau awal pembuatan untuk di sini saya sudah 2010 lah. Dari 2010, Pak? 2010. Kemudian mulai dikenal, Ya. mulai diminati sekitar 2014 mulai dikenal. Lama Pak ya, sudah 9 tahunan ya. Awalnya itu kok bisa Bapak ada punya ide mau bikin kerajinan seperti ini, gimana Pak ceritanya Pak? Saya kalau di sini inspirasi waktu itu saya melihat dari kebun ini banyak batok kelapa yang tidak terpakai, dan mungkin itu yang perlu saya pikirkan saat itu. Ini banyak batok kelapa tapi kok nggak bermanfaat. Sedikit ada pemikiran inovatif saya, kemudian tetap saya manfaatkan sedapat mungkin, saya manfaatkan, kemudian saya berinovasi, bervariasi, dan berkarya, akhirnya jadilah seperti ini. Seperti ini. Ini Pak, memang dari awalnya itu sejak dulu memang Bapak punya minat, memang bakat, ibaratnya minat, hobi bikin-bikin yang seperti ini Pak? Kalau hobi ada, tapi kalau belajar hanya otodidak lah. Otodidak ya. Hanya melihat. Ya. Lalu saya lupa juga ngasih tahu teman-teman, banyak yang tidak tahu bahwa Pak Suwarno ini merupakan pengrajin yang berada di Desa Anggana, ya, di salah satu desa yang ada di Kecamatan Anggana. Kalau boleh tahu Pak, ini apakah sudah masuk dalam UKM atau belum nih Pak? Kalau UKM kami sudah gabung. Sudah gabung. Ya, kapan gabungnya itu Pak? Sejak kapan nih? Mungkin baru berapa? November Tahun 2018. 2 November 2018. Oh, berarti tahun lalu ya, dari tahun lalu ya? November 2018. Sudah ada nama UKM-nya nggak deh? UKM Center. Apa nama? UKM Center. Oh, termasuk di dalam UKM Center ya? Enggak, kalau kemarin kan di tempatnya Ibu Saripah kan dia ada tergabung juga di UKM Center, tapi ada namanya, dia produknya Bukis Bula ya? Oh, kalau kami pengrajin batok kelapa. Oh, pengrajin batok kelapa gitu aja ya? Anggana gitu. Ya, nanti kita maunya sih ada brandnya Pak. Oh iya. Itu brandnya kayaknya yang menjual tuh James itu. Iya. James Junior. Siap. Kreator James Junior. Nah, Siap. kalau boleh tahu juga Pak, ini produknya ini sudah dipasarkan di mana aja nih Pak? Kalau produk saya sudah dikenal di Pasir, di Brau, di Kaltara, sama Balikpapan untuk wilayah Kaltim ini aja. Oh, dari sejak tahun 2014 itu Pak ya? Sejak 2014. Sejak 2014 Iya. itu sudah dikenal orang, akhirnya mulai banyak yang ini ya Pak. Tapi sampai selama ini pemasarnya melalui sistem apa nih Pak? Saya media Sosial Pak ya? Media. Oh, jadi media sosial banyak membantu juga Pak Pak Suwarno. Saya ingatnya sih James Junior karena sama dengan nama teman saya. Boleh ini Pak diperkenalkan atau diperlihatkan ini produk-produknya apa aja nih Pak? Ya. Pertama ini salah satu nih sampling saya. Ini saya buat sampling. Sebetulnya ini saya modif seperti asbak ya. Asbak yang simple lah. Artinya begitu asbak ini sudah terisi, kita tinggal membuangnya, tidak perlu mengangkat standnya. Tapi kalau asbak nih kayaknya agak besar nih Pak. Ini kayaknya kalau untuk permen bagus juga ya. Dia multifungsi lah. Multifungsi ya. Juga cantik, Iya, difungsikan yang lain juga. Kalau bisa. ini memang asli kelapa nih Pak? Semuanya kelapa. Semuanya kelapa saya kombinasi dengan akar Kalimantan lah. Oh, ini akar Pak? Ya, ini akar ini. Akar apa ini Pak namanya? Ini sebetulnya pasak bumi ini. Oh ya? Ya, ini sebetulnya pasak bumi.
karena akarnya sudah diambil, jadi ada motif yang memang kelihatan unik. Saya manfaatkan yang ini. Akarnya sudah saya ambil. Iya. Kasak bumi. Sebenarnya kalau ini batoknya agak besar Pak ya, masih bisa buat untuk ini ya cemilan atau Bisa, apa gitu ya. Iya, dia ya lebih bagus juga untuk camilan. Ya. Tapi ini saya fungsikan di asbak. Nah, yang mana ini Pak? Kemudian ini. Ini yang bagus nih. Keren nih. Ini dari cangkang kepiting sebetulnya nih. Tapi ini kepitingnya beneran ya asli Pak ya? Kalau kepitingnya benar, karena dapatnya juga nggak sempurna saat itu, ya, jadi saya mau dikasih lagi nih. Saya mau dikasih ya seperti biar mirip, tapi biar mirip bentuknya kepiting, bahwa kepiting ini pernah hidup, jadi saya abadikan seperti ini. Iya. Saya abadikan seperti ini. Iya. Nih kepiting. Ini kepitingnya sebelum di apa mungkin dipernis atau segala macam ini dikeringkan dulu ya Pak ya? Saya keringkan dulu, kemudian saya biar ini antibiotiknya ada juga nih, biar dia tidak berbau. Oh, ada bahan kimianya juga ya? Ada, biar dia tidak bau, dan kemudian biar tersentuh juga dalam keadaan aman. Iya. Walaupun ini terjilat sama anak kita juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Tidak aman posisi. Nah nih guys, ini batok kelapanya juga. Kalau ini dari apa nih Pak? Tetap dengan ranting. Nah, Ranting ya? ini khas Kalimantan, ada yang namanya akar benalu batu nih. Benalu batu ya? Ya, benalu batu. Ini benalu. Karena saya memilih jenis ini, dia tidak jabuk dan tidak dimakan seperti bubuk. Karena ini saya pilih seperti ini. Ini untuk pajangan. Iya. Untuk meja personalia. Keren. Saya juga membuat tempat aqua gelas. Nah, aqua gelas nih. Tetap Guys. dengan basic batok kelapa, kemudian saya kombinasi dengan akar. Nah, ini khas Kalimantan, harus saya kombinasi dengan akar. Ya, ini cocok ini kalau buat untuk lebaran ini Pak. Ya, ini Buat hari raya, ya. buat menjamu tamu-tamu atau keluarga di rumah. Nah, ini untuk ukuran rumah tangga. Jadi saya buat ini ukuran rumah tangga. Jadi memang betul-betul semua bahan ini memang dari alam Pak ya? Dari alam, dan memang yang sudah nggak terpakai, jadi kita manfaatkan lagi lah. Biar Saya pikir tadi ini dari apakah semen diolah dibuat gitu loh Pak. Ternyata memang betul kayu ya. Ini betul-betul akar. Akarnya bisa Asli. modelnya seperti ini ya. Ini Nih, guys. ini bentuk alam. Bentuk alam ini. Nah, bentuk alam. Jadi memang bukan dibuat-buat Bukan ini. dibuat-buat, ini memang bentuk alam. Cuma kita kombinasi dengan batok kelapa. Ini sampai di lengkung-lengkung gini juga Iya. dia. Wah. ini- Makanya kita harus ada nilai arsiteknya Iya. agar kelihatan. Tapi ini tidak direkayasa untuk lingkup-lingkupnya, tidak. Enggak. Ini asli. Iya. Asli. Jadi uniknya ada di situ. Unik-unik. Kemudian ini juga multifungsi. Nah, Untuk tempat permen, TK juga bisa, jarum pentol, Iya. pulpen, pulpen. dan kemudian multifungsi lah ini. Untuk asbak juga bisa, untuk permen, Iya. jarum pentol juga bisa. Oke Pak. Nah yang ini Pak, kayaknya Nah, nih. kemudian saya juga buat Ini. seperti ini. Ini juga multifungsi juga. Ini hiasan. Dipajang cantik, Iya. difungsikan juga bisa. Ini celengan. Oh celengan ini Pak. Saya bentuk celengan. Ini celengan guys. Nah, ini celengan guys. Nanti Wah ini gimana caranya nih Pak? Kalau misalnya celengannya penuh ini? ya, di sini sudah saya buatkan agar tidak merusak tampilan ini. Dan ini kalau memang dibeli kan harus keluar uang lagi. Jadi Iya. ini kalau sudah penuh, saya sudah siapkan tempat untuk membuka di sini. Oh Jadi guys. tinggal congkel, Nah, dia keluar isinya, nanti kita lem lagi. dilem lagi. Ya, jadi tidak merusak ini. Tidak merasa. Tetap berfungsi Oh gitu ya kembali. Pak ya. Oh saya pikir tadi itu kalau sudah penuh ini tinggal dibelah aja Pak. Tidak. Sayang sekali ya kalau harus membelah. Iya. Jadi saya buatkan seperti ini. Iya. Jadi tinggal kita congkel, Congkel. keluar isinya. Keluar isi bang nanti dilem lagi Pak ya. dilem lagi dengan tempurung yang sempurna lagi. Wah oke. Nah ini ada yang lampu-lampu ini Pak. Ya,
Wah ini ya, wah Ini saya buat juga lampu kombinasi nih. ini dari batok kelapa nih Pak. Tetap batok kelapa. Tetap batok kelapa, basicnya tetap batok kelapa. Bisa jadi kayak lumba-lumba ya Pak ya? Ya, ini kita modifikasi seperti lumba-lumba hidup. Kayak lumba-lumba ini guys. Nah, ini Nah, tetap ada batok akar-akarnya juga. Ini karakternya seperti ini. Nah ini ada lampunya nih. Nah. Ini dia punya. Lampu ini juga, ini termasuk limbah juga, ini buangan ini. Saya buat Guys. buangan. Ini balon yang sudah tidak bola lampu. terpakai. Nggak terpakai. Dan ini kalau dibuang juga pecah percuma. Iya. Kemudian saya manfaatkan, saya buang di dalamnya, kemudian saya fungsikan seperti ini. Nah ini fungsinya untuk lampu hias. Buat lampu hias nih, Untuk lampu bagus hias. nih guys. Nah, yang lampu hias Cantik yang ini. untuk seni. Cantik nih ya. Nah yang itu Pak, Ya. boleh tuh yang kayak telur itu Pak. Juga lampu hias. Lampu hias untuk Ini untuk ruang dampingan, tamu. ruang tamu, untuk suasana rumah tangga atau ruangan tamu supaya meriah. Ini kita fungsikan di Ya, sini bagus. ada hidup. Tetap basicnya tetap kayu, Iya. batok kelapa, dan ini juga limbah. Oh itu lembah juga Pak. Juga Oh bekas bekas bola lampu juga ya. Ya, saya tetap manfaatkan agar tidak Tapi kalau di luar ini jarang ketemu nih Pak. jarang. Ini memang limbah-limbah perusahaan. Oh. Dan akhirnya juga bisa tajam ini Pak kalau memang dibuang. Jadi kita manfaatkan, kita amankan, kita buat seperti bermanfaat lagi. Dan nilai finansialnya lumayan ini. Iya, luar biasa Pak. Ini juga, Nah ini batok kelapa juga nih, waduh. ini batok kelapa juga, tetap batok kelapa semua. Jadi Nah, kalau mirip ini kayak murni. asli nih. Murni batok kelapa. Ini batok Biar kelapa, yang iya. besar, yang kecil. Ini pokok buahnya ini juga asli nih guys, asli. bukan dibikin-bikin ini. asli, Memang bekas, asli nih guys. asli batok kelapa. Nah, Tidak ada rekayasa seperti Oke. kelapa dibuat-buat, tidak, ini batok iya. kelapa. Oke. Nah, jadi tadi sudah lihat tadi kerajinan yang Bapak Pak Suwarno bikin ini luar biasa guys. Nah, sekarang ini kita nurusin bincang-bincangnya ini ya Pak ya. Nah, saya mau tahu nih Pak, kira-kira kendalanya dalam menjalankan usaha ini apa aja nih Pak? Pertama, kalau dibuat kendala serba susah untuk kendala, tapi kita buat mudah aja. Mudah aja ya. Kita buat mudah. Tapi yang ibaratnya yang Bapak rasain nih yang kira-kira untuk menunjang usaha Bapak ini supaya bisa berkembang ke depan ini kira-kira apa Pak? Saya sebetulnya perlu alat yang lebih canggih lah, Supaya bisa lebih halus. lebih menarik dan lebih berkreatif lagi. Oh ya guys, saya belum informasikan juga bahwa semua kerajinan-kerajinan yang dibuat oleh Pak Suwarno ini cuman dibuat oleh bapaknya sendiri. Iya. Ya, jadi dia tidak punya tim ataupun teman yang mengerjakan ini. Semua yang ada di sini tadi yang kita perlihatkan ini semua hasil karya beliau. Ya. Jadi memang keterbatasannya sih kalau untuk dipasarkan dalam jumlah yang banyak yang pesan ya, packing sama tenaga kerjanya ya Pak ya. Jadi bagi teman-teman ataupun saudara-saudara saya dimanapun kalian berada, apabila kalian tertarik atau berminat untuk belajar ataupun untuk bergabung dengan Pak Suwarno, silakan untuk menghubungi Pak Suwarno. Nanti di deskripsi di bawah ini saya cantumkan nomor beliau ya. Oke, habis itu kira-kira apa Pak? Kira-kira yang ingin Bapak sampaikan juga silakan. Saya ingin menyampaikan satu teman-teman agar siapapun yang ingin belajar walaupun saya tidak ahlinya, monggo silahkan bergabung ke saya, Pak Suwarno. Pak Suwarno, nanti alamatnya kita cantumkan ya Pak ya. Tidak dipungut biaya lah. Oh, tidak dipungut biaya untuk teman-teman. Yang penting mau belajar. Kemudian sebenarnya kan kenapa Pak Suwarno bersedia ibaratnya mengajarkan teman-teman segala macam, karena kalau kepalanya lebih banyak ya,
idenya juga pasti akan lebih banyak banyak gitu lagi. loh. Dan kemudian kalau kerja seperti ini memang asiknya memang kerja rame-rame ya Pak ya. Iya, lebih nyaman rame-rame. Iya, ada karena sendiri. ada teman yang bisa diajak diskusi. Iya, untuk bertukar pikiran. Iya. Oh ya, kalau nggak salah kan Bapak bilang ada punya ini workshop kecil-kecilan. Ada. Boleh kita lihat Pak Siap, ke belakang lah ya. Monggo. Ayo ke workshop. Ayo. Ayo guys. Sandal. Nah ini saya buat ini juga. Kalau lagi ini pengemasan saya buat. Wih, nih guys, Ya, saya buat, saya rangkai. ini dari bekas-bekas tempurung kelapa itu Pak ya. Ya. Pokoknya pecah-pecahan. Nah, ini guys, ini dapatnya yang pecah-pecahan. ini nanti dibuat menjadi gantungan kunci ini. gantungan kunci. Dan kebetulan beliau Pak Suwarno juga ini mendapatkan pesanan ada 1000 lebih ya Pak ya. 2000. Oh, sekitar 2000, 2700. Nah, ini dia ngerjakan sendiri. Satu gantungan kunci berapa Pak dijual Pak? Kalau saya ini kena 5.000 satu biji. Satu bijinya 5.000, tapi kalau misalnya ngambil banyak bisa lebih murah, guys. Ya, ini saya kasih 2.000 bisa 3.000 langsung paket. Kalau banyak. Kalau ambil banyak. Ya. Ya, tuh, guys. Jadi ini luar biasa nih, dari limbah-limbah tempurung kelapa bisa menghasilkan uang ini. Ini sebenarnya kalau mencari limbahnya juga nggak susah. Kita tinggal ke tempat di pasar itu kan banyak tuh yang jual-jual kelapa muda, kelapa tua itu ya. Dibuang. Nah, itu sampahnya kan pasti dibuang. Oke guys, kita ke workshop. Iya Pak. Hujan juga. Woi. Pinjam dulu Pak ya. Ini workshop kami. Weh, ada salonnya lagi. Nah, di sini tempat kerja saya. Ini Wah. tempat kerjanya. Nah, ini alat yang saya punya ini alat andalan. Alat andalannya ini aja. Cuma ini aja Pak. Ini aja. Sama gerinda. Sama ini. Saya buat. Ini pun saya mau dikasih sendiri. Saya modif sendiri nih untuk menghaluskan. Oh iya. Nih guys, alat yang digunakan Pak Suwarno ya seperti ini aja. Bisa menghasilkan produk-produk seperti yang kita lihat tadi. Hasilnya ini saya untuk racunnya. Dia bisa fleksibel, bisa untuk kesininya bisa. Kemudian japit satu begini juga bisa, samping berdiri ini juga bisa. Ini dari apa nih Pak? Ini juga sebetulnya ini dinamo ini juga. Dinamo ya? Iya, ini dinamo. Wah, ini Pak. Guys. Ini tempat workshopnya ini. Nah, ini yang kayu yang tadi yang dijadikan bahan. Ini saya tetap karena nah ini kalau saya dapat separuh seperti ini, saya harus berpikir untuk apa ini. Kalau saya dapat begini, kemudian tidak harus sempurna. Kalau saya dapat separuh ini, guys, harus jadi apa? Saya pikirkan juga. Tidak harus utuh seperti ini. Saya dapat. Nah, saya juga dapat nih seperti ini juga. Nah, ini. Karena karakternya dia kuat, ini bisa. Jadi tidak harus utuh bulat gitu, tidak. Saya dapatnya seperti ini. Tetap saya kumpulkan ini. Nah, jadinya seperti tadi tuh. Iya. Ini Pak. Nanti alat sederhana tadi. Sederhana itu aja. Nah, ini akar yang belum jadi. Iya. Ini nanti dikeringkan ini Pak ya. Nah, ini dikeringkan karena ini belum. Iya. Nah, ini akarnya kan cantik kalau yang Iya, bagus kayak ranting-ranting jadinya. kita tinggal kombinasi ini yang belum. Padahal kayak gini banyak dibuang ya Pak ya. Dibuang, itu terpakai ini. Udah terpakai ya? Dibuang ini. Nah, ini dibuang. Guys, batok kelapanya tuh yang kayak gitu. Kalau yang apa yang dari pasar itu Pak, yang serbuk-serbuknya ada punya nyimpan enggak? Serbuknya. Yang biasa kan bekarung itu. Ya, itu sudah Habis ya? Sudah jadi semua ya? Ini sudah kesana. Saya jadikan ini. Gantungan kunci tadi. Nah, ini sudah stoknya. Sudah siap packing. Sudah siap kirim. Siap packingnya, jadi tinggal kasih kertas saja. Plastik Ibunya itu. Ini aja dia mesinnya nah. Sederhana Pak. sederhana sekali. Ini packingnya. Nah, ini guys. Nah, ini yang sudah siap berangkat ini. Siap berangkat. Ini berapa banyak ini Pak? Ini
kemarin 500 nih. Oh, sekitar 500 sih banyak ini ya, Pak. Ya. Wah, kalau 2.300 lebih banyak lagi nih. Ini 10 ya. sekitar 500 nih kemarin. Motifnya berbagai motif. Ini untuk souvenir pernikahan ini. Iya. Pernikahan. Motifnya juga. Nah, Bahannya juga sederhana sekali. Bahannya yang recek-recek begini yang nggak terpakai lah. iya. Benar-benar. Tuh, bayangkan. Nah, Astaga, ini ada juga kan? Nih dapatnya kepiting seperti ini. Setelah saya rangkai seperti itu. Ini masih ada dagingnya nih, Pak. Oh, kosong. Pasang. Setelah saya rangkai seperti ini jadi. Oh, astaga. Setelah saya rantai. Nah. Setelah dirangkai ini jadi. Jadi awalnya kan seperti ini tuh. Akhirnya dirangkai, akhirnya jadi seperti ini. Jadi tidak teman. harus paket dia. Oh. Ini nanti ininya sendiri. Ini makanya yang ini sudah disortir supaya sempurna untuk satu. Kita harus korban 4 atau 5 biji Oh, lah, gitu ya. untuk mensempurnakan satu. Tapi kalau cari barangnya nggak susah, Pak, kepitingnya. Kalau Pak? kepiting ini, ya itu asal kita mau datangi ke penampungan kepiting. Nah, beliau kadang-kadang langsung dibuang aja. Oh, gitu. Ya, karena aromanya ini nggak enak kalau dalam kondisi busuk. Busuk, ya benar. Langsung dibuang. Dibuang. Nah, Bapak yang Kemudian kalau ngumpulin ya. kalau saya ngambil lebih aman mereka. Nggak mencemari Benar. lingkungan mereka sih. Iya. Dia lebih suka langsung saya ambil gitu saja. Iya. Saya sempurna sepertinya. Kalau sudah sempurna ini tidak akan bau dia. Iya, Pak. Nah, kalau belum sempurna masih ada rasa aromanya. Nah, ini yang digantung nih juga. Ya, itu. Tuh, ada yang Nah, itu sudah. Ini yang sudah jadi ya, Pak? Ya, yang disempurnakan tadi yang sudah dirangkai lah. Oke. Nah, itu guys. Ini workshopnya ya sederhana tetapi luar biasa nih kan. Tempatnya ada lesehan buat tidur, kemudian ada musiknya lagi. Jadi setiap hari Bapak di belakang sini aja? Ya, saya setiap aktivitas untuk batok kelapa tetap di sini karena di sini workshop utamanya. Saya belum ini, Pak. Saya mau tanya ini yang seperti ini, Harga. yang tempat gelas ini berapa nih, Pak? Kira-kira dijual ini, Pak? Ini kalau dari saya tuh target penjualannya harganya relatif aja, tingkat jelimetnya aja. Kalau ini saya jual, kalau semakin rumit ya semakin mahal. Tapi Nah. kalau standarnya ini Bapak biasa jual Ini- rank harganya berapa, Pak? Ini 200. Oh, sekitar 200 ya, guys. Kalau untuk yang ini yang kalian boleh lihat ini Ini 200. untuk gelas ini itu 200. Tapi kalau misalnya seperti yang kayak gini, Pak, kayak kepiting ini, Ini ada yang kecil, ada yang 180. nah, ada yang seperti ini 180 ada tempat bom permennya nih. Ya, Nah, ini kalau yang agak gede, ya seperti ini bisa 300 atau Ah. 250. wah. Nah, guys, yang seperti ini kemarin Pak Suwarno mendapatkan orderan tuh sekitar 112 ya. Di mana itu, Pak? Di Kaltara. Di Kaltara ini. Wah, luar biasa, guys. 112 piece ini ya dari Kaltara pesanannya. Jadi memang kalau Pak Suwarno ini sudah banyak sekali menjual produk-produk yang dia buat ini. Nah, jadi bagi kalian yang ingin berminat untuk belajar dengan Pak Suwarno, silakan untuk menghubungi beliau. Tapi kalau misalnya kalian juga tertarik untuk membeli produknya juga nggak masalah, silakan untuk menghubungi Pak Suwarno juga ya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Salam satu bumi dari saya.